Halo semuanya, perkenankan kami untuk mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan One Health dengan judul Pengenalan One Health. Adapun anggota kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Nilu Haricahyani dengan NIM 19088, dan teman saya, Brigita Vincentia Simanihuruk dengan NIM 19089. Nah, yang pertama kita akan membahas pendahuluan dari One Health. One Health ini didasari atas adanya penyakit zoonosis yang merupakan jenis penyakit yang penularannya itu berasal dari hewan ke manusia atau bisa sebaliknya. Salah satu contoh penyakitnya itu ada Ebola, Marburg, MERS-CoV, dan avian influenza atau penyakit flu burung. Nah, penyakit zoonosis inilah yang dalam satu dekade belakangan ini itu memicu lahirnya konsep One Health, One World, One Health. Kata One World mengandung arti bahwa saat ini kita hidup di satu dunia yang saling terhubung dan tidak terpisah-pisah. One Health ini merupakan aktivitas global yang penting berdasarkan atas konsep bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan atau ekosistem itu bersifat saling bergantung satu sama lain atau interdependent. Dan kedua, ada sejarah One Health. One Health sendiri itu dimulai pada tahun 1821 sampai 1902, yakni Virchow menemukan bahwa hubungan antara kesehatan manusia dan hewan itu terjalin. Kemudian Virchow ini merupakan salah satu ahli patologi asal Jerman yang tertarik dengan hubungan antar kedokteran manusia dan kedokteran hewan ketika ia mempelajari cacing gelang Trichinella spiralis pada babi. Kemudian di tahun 1947 itu terbentuk Divisi Kesehatan Masyarakat Veteriner yang didirikan di CDC. Lanjut ke tahun 1927 sebelumnya dan sampai 2006, itu Calvin Schwabe menciptakan istilah One Medicine dan menyerukan pendekatan terpadu untuk mengatasi zoonosis melalui pemanfaatan kedokteran manusia dan kedokteran hewan. Selanjutnya tahun 2004 sebelumnya juga terjadi konferensi The Wildlife Conservation Society menerbitkan 12 prinsip Manhattan yang telah dikembangkan. Kemudian di tahun 2007 kemudian itu American Medical Association menyampaikan resolusi One Health untuk mempromosikan kemitra antara kedokteran manusia dan kedokteran hewan. Selain itu, terdapat pendekatan One Health direkomendasikan untuk kesiapsiagaan pandemik. Kemudian di tahun 2009, itu terbentuk kantor One Health yang dibuka di CDC, USA, untuk membuat program Emerging Pandemic Threats. Rekomendasi utama untuk One World, One Health dikembangkan. Kemudian tahun 2010, itu dilaksanakannya Deklarasi Hanoi yang merekomendasikan implementasi One Health lebih luas, disepakati bersama para ahli mengidentifikasi aksi yang jelas dan nyata untuk menggerakkan konsep One Health. Kemudian di tahun 2011, itu Kongres Internasional One Health pertama diselenggarakan di Melbourne, Australia, di mana konferensi ini merupakan pertemuan teknis tingkat tinggi untuk mengatasi risiko kesehatan pada hubungan manusia-hewan ekosistem untuk membangun kemauan politik untuk gerakan One Health. Kemudian di tahun 2012, itu Global Risk Forum mensponsori pertemuan puncak One Health pertama. Dan yang terakhir itu pada tahun 2013 diselenggarakannya kongres kedua dari One Health ini sebagai bagian dari konferensi Prince Mahidol Award. Kemudian ada pengertian One Health. Ada dua pengertian dari One Health ini. Yang pertama menurut Darat dan Osowski 2013, itu One Health merupakan upaya kolaboratif dari berbagai disiplin yang bekerja di tingkat lokal, nasional, dan global untuk mencapai kesehatan yang optimal untuk manusia, hewan, dan lingkungan kita. Kemudian pengertian One Health yang kedua dari American Veterinary Medical Association, itu tahun 2008, One Health merupakan upaya integratif dari berbagai disiplin yang bekerja di tingkat lokal, nasional, dan global untuk mencapai kesehatan optimal untuk manusia, hewan, dan lingkungan. Adapun tujuan dari One Health sendiri yaitu untuk mengurangi risiko dampak tinggi penyakit pada antarmuka ekosistem hewan dan manusia. Ini adalah sebuah pendekatan untuk menghadapi tantangan yang kompleks pada titik pertemuan antara hewan, manusia, dan kesehatan lingkungan, termasuk penyakit darurat, pandemi krisis pangan global, dan perubahan iklim. Kemudian konsep One Health. Konsep One Health sendiri merupakan satu kesehatan, satu ilmu kedokteran, dan satu dunia.
di mana konsep One Health ini digunakan untuk mengetahui bahwa kesehatan manusia itu berhubungan dengan kesehatan hewan dan lingkungan. Nah, CDC itu menggunakan pendekatan One Health dengan bekerja sama dengan dokter, ahli lingkungan, dan dokter hewan untuk memonitor dan mengawasi ancaman kesehatan masyarakat. Selanjutnya itu ada ruang lingkup One Health. Ruang lingkup dari One Health ini dapat digambarkan dari berbagai bidang yang cakupannya itu sangat luas. Ini ruang lingkup dalam menangani One Health yang sesuai dengan gambaran dari Gibbs. Itu yang pertama ada dokter hewan, itu untuk isu kesehatan hewan dan keamanan pangan, epidemiologi penyakit pada hewan. Kemudian yang kedua ada dokter, itu untuk isu kesehatan manusia, epidemiologi penyakit pada manusia. Kemudian yang ketiga ada perawat, untuk isu kesehatan manusia atau komunitas. Keempat ada ahli kesehatan masyarakat, untuk isu kesehatan komunitas, strategi pencegahan penyakit, epidemiologi, pengetahuan tentang penyakit menular. Kemudian ada ahli epidemiologi, yaitu pengontrolan penyakit, surveillance design kuesioner. Kemudian yang keenam ada ilmuwan kemargasatwaan, yang merupakan ekologi kemargasatwaan dan zoologi. Kemudian ada pengobatan tradisional, untuk memahami metode pengobatan tradisional. Kedelapan ada pemimpin atau politisi lokal, untuk aksi dan dukungan dalam komunitas lokal. Yang kesembilan ada ahli kesehatan lingkungan, yakni menilai kontaminasi lingkungan, sumber penyakit, perubahan faktor lingkungan. Lalu ada ahli ekologi, yang merupakan hubungan antar organisme dan komponen yang berhubungan di lingkungan. Lalu ada ahli ekonomi yang menilai dampak finansial dari penyakit dan biaya dari rekomendasi pengontrolan atau pemberantasan. Kemudian ada ahli komunikasi yang merupakan sebagai penyedia interaksi dengan media dan keterlibatan dengan komunitas. Kemudian ada pekerja layanan darurat yang untuk kejadian luar biasa atau bencana akut. Kemudian ada teknis laboratorium yang merupakan bagian konfirmasi organisme yang menyebabkan penyakit. Kemudian ada ahli farmasi, itu untuk pengobatan penyakit. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan organisasi yang beroperasi di One Health. One Health dalam mencapai konsep dan tujuannya itu terdapat berbagai organisasi yang beroperasi menurut SEAUN tahun 2014. Itu yang pertama ada WHO, terus yang kedua ada Food and Agriculture Organization atau FAO, terus ada World Organization for Animal Health OIE, One Health Initiative, United States Centers for Disease Control atau CDC, EcoHealth Alliance, United States Agency for International Development atau USAID, terus ada Southeast Asian One Health University yang terdiri dari ada Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Terus selanjutnya ada Universitas, Departemen, Pusat-pusat penelitian, terus ada Kementerian Kesehatan, Pertanian, Sumber Daya Lingkungan, dan yang terakhir ada Asosiasi Profesi Kedokteran atau Kesehatan. Next. Baiklah, adapun implementasi One Health di Indonesia pada tataran pendidikan. Konsep One Health itu sendiri adalah konsep yang melibatkan banyak sektor untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat irisan dari tiga hal utama yang ada, yaitu pertama ada lingkungan, manusia, dan juga hewan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan yaitu melalui pendidikan. Implementasi One Health itu sendiri sudah terlihat dari kegiatan seminar dan workshop yang dilaksanakan atas hasil kerjasama lintas sektor kesehatan, juga serta memasukkan pendekatan konsep One Health ke dalam mata kuliah di masing-masing universitas, di mana di bidang kesehatan secara bertahap telah juga dilaksanakan. Oke, next. Baiklah, selanjutnya itu ada aplikasi One Health dalam kedokteran hewan. Menurut Donald L. Noah, kontribusi kesehatan masyarakat veteriner itu dapat dikategorikan dalam 6 domain inti yang dijelaskan, yaitu pertama ada diagnosis, surveillance, epidemiologi, pengendalian, pencegahan, dan penghapusan penyakit zoonosis. Terus yang kedua ada pengelolaan aspek kesehatan, laboratorium sarana hewan dan laboratorium diagnostik.
terus ada penelitian biomedis, terus ada pendidikan dan pengembangan kesehatan, selanjutnya ada produksi dan pengendalian produk biologis dan alat kesehatan, dan yang terakhir ada kegiatan pemerintahan atau legislatif. Next. Selanjutnya ada eco-health. Pendekatan eco-health itu sendiri adalah berfokus pada semua tempat yang ditinggali manusia dan lingkungannya. Adapun tujuan dari eco-health ini ada 3. Yang pertama ada membantu berbagai komunitas internasional termasuk ilmuwan, pendidik, pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat umum. Terus yang kedua ada menyediakan mekanisme dan forum untuk memfasilitasi wacana internasional dan interdisiplin, dan contohnya itu melalui publikasi jurnal eco-health dan dengan menyelenggarakan konferensi 2 tahunan. Terus yang ketiga ada mendorong pengembangan pengajaran transdisiplin, riset dan penyelesaian masalah yang dapat melintasi berbagai bidang keilmuan dan mengacu pada berbagai jenis pengetahuan. Misi dari eco-health itu sendiri yaitu untuk mengupayakan kesehatan yang berkelanjutan bagi manusia, kehidupan alam dan ekosistem dengan mempromosikan penemuan, pemahaman, dan kelintas disiplinan. Organisasi dari eco-health ini sendiri itu ada Eco-Health Alliance yang merupakan organisasi ilmuwan internasional yang berdedikasi pada konservasi keanekaragaman hayati. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada hubungan One Health dengan eco-health sendiri. One Health dan eco-health ini sendiri yaitu 2 organisasi yang disatukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan antar manusia. Adapun kedua organisasi ini juga termotivasi oleh keyakinan bahwa masalah kesehatan harus ditangani pada antarmuka manusia, hewan, di lingkungan alam dan sosial mereka yang lebih luas, yaitu dengan pendekatan sosio-ekosistem. Tujuan dari 2 organisasi ini pun sama, yaitu bertujuan untuk mengurangi resiko yang mengancam ekosistem dan juga kesehatan masyarakat yang juga salah satunya termasuk Kesmafet. Baik, next. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami mengenai pengenalan One Health. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.